Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat datang di kandang Edi Puyuh Jambi guys. Banyak yang tanya Jambinya di mana Mas? Di Kabupaten Muaro Jambi, Desa Tangkit alamatnya ya. Kalau mau berkunjung ya silahkan. Kalau mau lihat-lihat, mau belajar Pak, bonusnya. Kemarin ada yang dari Tebo ya, pesen telur vertil yang untuk FS. Bonusnya plus bimbingan saja Pak, saya perlu bimbingan. Ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Jadi ini mumpung ada DOK, jadi ini sih sudah umur 10 hari ya. Jadi rekan-rekan ada yang tanya di sini, Pak, seandainya puyuh ini baru netas, terus kita berikan pakan petelur langsung. Nah ini menarik kawan. Kalau ini kemarin BPS ya, kita beli kiloan guys. Jadi di sini kita eh, beli BPS kemarin itu 15 kilo ya. Jadi 10 kilo kalau nggak salah. Jadi awalnya kita berikan BPS memang betul-betul kualitasnya yang bagus ya. Cuman di sini kita langsung saja membicarakan tentang masalah pemberian DOQ dengan pakan langsung petelur. Gimana Pak? Apakah dia langsung bertelur? Ya enggak juga. Jadi langsung saja pembahasannya biar enggak bosen ya. Kok banyak lika-likunya, banyak bebelit-belitnya Pak Edi ini ngomongnya. Enggak langsung ke poinnya, enggak langsung ke permasalahannya. Ya namanya juga kita kalau di konten itu kita main durasi, ya kalau bisa ya durasinya panjang. Cuman kalau durasi panjang nggak ada inti, nggak ada gunanya ya untuk apa kan gitu. Jadi gini, kita langsung saja. Pertanyaan tadi itu kalau kita DOQ pakannya menggunakan langsung pakan petelur. Nah, ini kita mendekat saja ya. Jadi biar supaya tidak ada dusta di antara kita kalau di sini memang lagi ada DOQ yang sedang asik makan, guys. Nah, jadi kalau untuk pemberian pakan, ini pelan-pelan saja kita buka. Jadi kalau kita enggak pelan-pelan nanti dia malah sibuk enggak jadi makan. Kembali ke pokok permasalahan kawan. Di sini yang dipertanyakan adalah puyuh baru menetas seperti ini kita berikan pakan petelur. Apakah bagus Pak? Apakah dia langsung bertelur Pak? Ada yang berpendapat bagus itu. Kalau pendapat saya kurang bagus Pak. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena masa-masa pertumbuhan itu perlu sekali di situ yang namanya untuk menguatkan fisik iya, terus kemudian untuk menguatkan tulang-tulangnya iya, yang intinya masa pertumbuhan dia. Itu perlu asumsi protein yang bagus. Contoh dengan anak-anak bayi kita lah Pak, balita kita. Kalau kita pertumbuhannya langsung kita kasih makan nasi, kasih makan jengkol kan, nggak bisa dia. Tapi kalau untuk di sini, saya hanya akan mengambil keterangan. Pernah saya juga mencoba dari netas seperti ini, itu sudah kami berikan pakan petelur P100. P100 Pak. Nah waktu itu ada sebagian banyak kematian, juga pertumbuhannya lambat, terus kemudian jarak bertelurnya dia itu bisa mencapai 50 hari atau bisa 60 hari, 2 bulan, itu baru bertelur. Gitu Pak ya. Sekali lagi, kalau kita menggunakan pakan petelur boleh, cuman pertumbuhannya kurang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena proteinnya kurang. Malah kemarin ada yang nanyakan, Pak, kalau untuk DOQ
yang petelur DOQ baru netes itu saya kasih pakan konsentrat terus kemudian saya campur dengan dedak, Pak. Yaitu kalau bisa malah jangan dicampur dengan bekatul dedak dulu, biarkan dulu yang murni, karena di masa-masa pertumbuhan seperti ini ya memang kita betul-betul mencari supaya dia lebih cepat pertumbuhannya, agar supaya kita tidak menanggung kerugian yang banyak gitu loh. Kalau kita menggunakan pakan petelur dari menetas seperti ini sampai dia bertelur, bisa jadi itu nanti bisa 2 bulan baru bertelur loh. Tapi kalau kita menggunakan pakan kualitas yang bagus, yang sering kali saya sampaikan, kawan-kawan juga mengakui. Kalau menggunakan produk New Hope yang merek BPS, Pak, itu bisa 38 hari, bisa 39 hari itu sudah mulai belajar bertelur. Tetapi, ada tetapinya. Secara pemberian dia harus diberikan secara loss. Ya, kita loss. Artinya ya jangan sampai puyuh ini makan kehabisan berjam-jam sampai kehabisan, terus kemudian kehabisan air minum. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Artinya untuk pengaturan pakan waktu DOQ itu jangan kita atur pagi, siang, sore. Jadi kalau kita atur seperti itu nanti ketika dia kosong, nah ini yang ketika dia kosong 2 jam, 3 jam, maka berat badannya dia akan menyusut kembali. Seperti itulah puyuh, Pak. Nah, kesimpulannya, bolehkah diberikan pakan petelur untuk DOQ sampai bertelur? Ya boleh. Tapi biasanya ketika di usia-usia masih rentan kematian, nanti banyak angka kematian. Itu biasanya seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, masa bertelur dia akan lambat. Yang seharusnya di 39, 40 sampai 45 itu sudah mulai belajar ada yang bertelur, ini belum, kawan. Kalau kita menggunakan pakan petelur, walaupun dalam penggunaan itu kita berikan secara loss, kita berikan secara pokoknya di full terus, tidak pernah dia jeda makan, itu pun nanti tetap selisih. Mungkin bisa jadi 55 hari mulai belajar bertelur. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, bolehkah puyuh DOQ yang baru netes ini dikasih pakan puyuh petelur? Ya boleh, cuman pertumbuhan dia akan lambat. Pertumbuhan dia akan berpengaruh. Pertumbuhan dia, kesehatan dia akan berpengaruh. Ya, itu akan berpengaruh. Karena apa? Pakan yang bagus itu menentukan. Pakan yang berkualitas itu memang menentukan. Ya, istilah kata kita ngomong ya, harga itu kan pasti menyesuaikan dengan hasilnya. Kalau harganya bagus ya hasilnya ya bagus. Kalau harganya biasa ya hasilnya akan biasa-biasa saja. Nah, jadi kawan-kawan yang menanyakan bahwasanya baru netes kita kasih pakan petelur, Pak, reaksinya seperti apa ya? Itu tadi saya jelaskan berulang-ulang. Jadi pertumbuhannya dia akan lambat, terus kesehatannya juga akan kurang, fisiknya juga kurang ceria, kurang sehat. Jadi kalau bisa saran saya itu waktu DOQ ya jangan dulu lah diberikan dengan pakan petelur, karena nantinya kita akan rugi sendiri. Ya rugi di waktu, kemudian rugi di pakan. Karena apa? Seharusnya betelur dia kita masih membelikan pakan untuk puyuh. Seharusnya dia bertelur kan sudah bisa untuk kita putar hasilnya, untuk nutupi dulu penghasilan silang dulu dari puyuh ke puyuh dulu. Ini masih molor, artinya masih ada jeda waktu di situ, maka kita menunggunya itu masih begitu lama tentunya. Nah, rekan-rekanku semuanya, mungkin itulah berbagi pengalaman kita, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak bosan melihat menonton video kami yang setiap harinya kita usahakan untuk mengupload kesibukan
puyuh yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat dalam beraktivitas kesehariannya dalam mengurusi puyuh. Salam ceketer dari Jambi, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.